Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang barokah. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih di bab 5 yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini adalah subbab materi terakhir ya di bab 5 yaitu kekongruenan bangun datar. Kita akan membahas kekongruenan bangun datar yaitu bangun yang kongruen dan segitiga yang kongruen. Baik, kekongruenan bangun datar. Dua buah bangun datar atau lebih yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut bangun-bangun yang kongruen. Nah, kalau kesebangunan bangun datar yang sudah kita bahas, dua bangun datar atau lebih dinamakan sebangun jika sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Kalau kongruen, dua bangun datar itu atau lebih, dia betul-betul ukurannya sama, bentuknya sama, itu dinamakan kongruen. Ya. Nah, bangun-bangun yang sama dan sebangun, ya, jelas kalau sama pasti sebangun. Bangun-bangun yang kongruen jika diimpitkan itu akan saling menutupi. Betul ya, jika bangun persegi panjang bentuknya sama, persegi panjang ukurannya sama, jika dia berimpit pasti dia saling menutupi ya karena bentuknya sama. Nah, untuk kata kongruen ini, kongruen ini dilambangkan seperti ini. Garis 2, kemudian atasnya ada gelombang. Itu lambang bahwa untuk menyatakan bahwa bangun tersebut sama atau kongruen. Bangun yang kongruen. Dua bangun datar disebut kongruen jika memenuhi syarat berikut. Yang A, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jelas ya? Jadi kedua bangun tersebut sisinya sama, sudutnya sama. Segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat SSS atau sisi. Berarti sisinya sama semua ya. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, disingkat SSDS atau sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut sama panjang, disingkat SD, SSD atau sudut, sisi, sudut. Dua sudut dan satu sisi menghadap salah satu sudut yang sama disingkat SD, SD dan S atau sudut, sudut, sisi atau sisi atau S, SD, SD atau sisi, sudut, sisi begitu ya. Maaf, sisi, sudut, sudut. Nah, itu ciri-ciri atau syarat-syarat segitiga yang kongruen. Intinya sisinya sama ya. Misalkan kalau di sini kalau misalkan segitiga siku-siku, hipotenusa panjangnya sama, segitiga 1 berarti segitiga 2 juga hipotenusanya sama. Tingginya sama berarti segitiga 1 lagi tingginya sama. Nah, kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bangun jajar genjang ya, yang dipotong-potong nih, dibuat garis-garis. Dari bangun datar tersebut, sebutkan pasangan sisi-sisi segitiga. Mohon maaf. Dari bangun datar tersebut, sebutkan pasangan segitiga-segitiga yang kongruen. Yang sama ya. Nah, pasangan segitiga-segitiga yang kongruen itu adalah yang pertama itu adalah ini. Segitiga AOD dengan segitiga atau kongruen dengan segitiga BOC. Jika digambarkan terpisah, kemudian Ibu buat warna ya segitiganya ini. Nah, segitiga AOD itu kongruen atau sama dengan segitiga BOC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
segitiga AOB akan kongruen dengan segitiga COD. Nih gambarnya. Kemudian yang ketiga, segitiga AOE akan kongruen dengan segitiga COF. Yang keempat, segitiga AEOB, ini ya yang kecil ini, akan akan kongruen atau kongruen dengan segitiga FOD. Ini ya yang kecil ini. EOB sebangun dengan FOD. Yang kelima, sebangun terus maksudnya kongruen ya. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Ini segitiga yang besar ya. Ini kan kongruen. Yang keenam, segitiga ABC. Ya ini juga yang besar nih. Yang kita bagi dua yang ininya ya. Segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga ADC. ABC dengan ADC. Nah, berarti dari segitiga dari jajar genjang yang dipotong-potong itu ada 6 pasang segitiga yang kongruen. Contoh soal yang kedua, sebuah layang-layang ABCD yang tampak pada gambar di samping. Bangun datar layang-layang ini jika kita bagi dua ini ya. Nah, di sini dibagi dua, di sini ada garisnya. Itu menjadi 2 buah segitiga. Nah, tentukan panjang AD dan panjang BC. Jelas segitiga ini adalah segitiga, dua segitiga ini segitiga yang kongruen. Maka kita akan menentukan besar AD dan BC serta yang B besar sudut ACD dan sudut ACB. Yang pertama kita lihat panjang AD. Panjang AD ini dia akan kongruen atau dia akan sama dengan panjang AB. Maka AD sama dengan AB itu sama dengan 16 cm. Maka panjang AD 16 ya, karena sama dengan panjang AB. Kemudian panjang BC. Panjang BC ini juga sama dengan panjang DC. Maka panjang BC adalah 6 cm. Yang kedua, besar sudut ACD. Lihat ini besar sudut ACD. Ini segitiga ya. Kalau misalkan ini kita pisahkan, ini sebuah segitiga. Nih, seperti ini ya. Kalau kita pisahkan, ini akan membentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Di sini A, kemudian C, ini D. Di situ sudut ini adalah 20 derajat, kemudian yang ini 100 derajat. Yang ditanyakan sudut ACD, berarti sudut yang ini. Kalau segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka 180 derajat ini dikurangi dengan 100 derajat dikurangi dengan 20 derajat. Atau bisa ditulis 180 dikurangi 100 ditambah 20 derajat. Maka besar sudut ACD 180 derajat dikurangi 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Nah, sedangkan sudut ACB ini, ini berimpitkan dengan sudut ACD ya di sini ya. Nah, ini lihat, sudut CDA saja dengan sudut CAD saja dengan sudut CAB yang sebelah sini. Nah, ini. Lihat, ini besarnya sama 20 derajat. Berarti yang ini juga kalau di sini 60 derajat, maka sebelah sininya juga akan 60 derajat. Maka besar sudut ACB itu akan sama dengan sudut ACD itu adalah 60 derajat. Jadi kekongruenan ini adalah bangun datar yang sama ya. Sudutnya nanti nih yang sebelah sini sama, kemudian sisinya jika panjangnya nih yang bersesuaian ya, sisi yang bersesuaiannya sama. Baik, kita ke latihan soal. Yang pertama itu adalah perhatikan gambar layang-layang berikut. Sebutkan pasangan segitiga-segitiga yang kongruen.
disebutkan saja ya. Misalkan segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Terus yang mana lagi? Sebutkan ada berapa pasang. Tidak usah digambar ya seperti contoh soal. Yang kedua, diketahui segitiga KNM itu kongruen dengan segitiga NLM seperti yang tampak pada gambar di samping. Panjang NL, nah ini kan sama ya dengan KN. Kemudian panjang LM ini juga akan sama dengan KM. Besar sudut MLN. MLN berarti yang ini. Yang ini, yang MLN jelas sudah sama dengan MKN ya. Persesuaian dia sama. Kemudian KMN, KMN berarti di atas. Berarti kalau ini 60, ini 90, biar jadi 180, tinggal dikurangi saja ya. Nah, sudut NML ini nanti akan sama dengan KMN. Silahkan dikerjakan, apabila ada yang tidak dimengerti silahkan bertanya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.